Hai teman-teman dan Miss Mary, perkenalkan nama saya Henry Candi, NPM 2018 112 162. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi politik. Definisi komunikasi politik: komunikasi dari pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap adalah fundamental bagi proses sosial politik, partisipasi politik, rekrutmen. Hal ini karena semuanya menentukan bentuk aktivitas politik individu yang bersangkutan. Menurut Michael Kuss dan Philip Althorp menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan unsur dinamis dari sistem sosial dan sistem politik. Komunikasi politik juga dapat dianggap sebagai bentuk transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik. Ini sebuah model komunikasi. Sumber memberikan pesan kepada audiens atau pendengar. Audiens dan atau pendengar memberikan umpan balik kepada sumber. Menurut ilmuwan politik dan Nimno, ada beberapa cara yang mudah untuk melukiskan suatu tindakan komunikasi, yakni dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa. Perilaku dan perencanaan kampanye politik. 1. Proses kognitif adalah studi yang berusaha mengaji pemrosesan informasi manusia berkaitan dengan faktor-faktor untuk berpikir, terutama terpaan informasi dan perhatian atau persepsi, ingatan atau daya ingat, analisis, dan orientasi tindakan yang merupakan hal yang mendahului sebuah tindakan. Kedua, cognitive problem solving adalah konsep tentang rencana kognitif diperkenalkan oleh Miller dalam hubungannya dengan daya ingat. Sebuah rencana itu ekuivalen terhadap struktur kognitif yang menyediakan sebuah proses untuk menangkap stimulus. Berikut ini tahap-tahap perubahan perilaku komunikasi. 1. Asumsi-asumsi yang berdasarkan pada pengalaman masa lalu atau yang sering terjadi pada tingkat bawah sadar. Kedua, harapan-harapan budaya. Ketiga, motivasi atau kebutuhan. Keempat, suasana hati atau mood. Kelima, sikap. Berikut ini teknik-teknik perubahan sikap. Pertama, pesan satu sisi dan dua sisi. Para peneliti telah mengantisipasi bahwa presentasi dua sisi mungkin dapat bekerja lebih efektif bagi pendengar dan penonton yang awalnya masang pesan tersebut. Kedua, kredibilitas sumber. Salah satu variabel penting yang mengaruhi perubahan sikap penerima pesan atau mendengar dan penonton adalah kredibilitas komunikator. Ketiga, fear applause atau seruan rasa takut. Berdasarkan teori pembelajaran terbukti bahwa fear applause yang kuat akan mengakibatkan peningkatan perbuatan sikap karena ia akan meningkatkan ketertarikan dan menghasilkan perhatian dan pemahaman yang lebih besar. Keempat, teori inokulasi. Teori ini berhubungan dengan kampanye komunikasi saat tujuan dari komunikator bukan untuk mengubah sikap
namun untuk mempertahankan sikap yang sudah dimiliki oleh penerima pesan. Ini adalah perubahan perilaku dan fungsi sikap. Fungsi instrumental, penyelarasan atau kebermanfaatan. Sejumlah sikap dipegang kuat karena manusia berjuang keras untuk memaksimalkan penghargaan dalam lingkungan eksternal mereka dan meminimalkan sanksi. Kedua, fungsi pertahanan diri. Sejumlah sikap dipegang kuat karena manusia melindungi ego mereka dari hasrat mereka sendiri yang tidak dapat diterima atau dari pengetahuan tentang kekuatan-kekuatan yang mengancam dari luar. Ketiga, fungsi ekspresi nilai. Beberapa sikap dipegang kuat karena memungkinkan seseorang memberikan ekspresi positif pada nilai-nilai sentral dan pada jati diri. Keempat, fungsi pengetahuan. Beberapa sikap dipegang kuat karena memuaskan kebutuhan akan pengetahuan atau memberikan struktur dan makna pada suatu yang jika tanpanya dunia akan kacau. Banyak keyakinan religius dan norma-norma budaya memiliki fungsi ini. Demikianlah penjelasan saya tentang komunikasi politik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.